ini memang satu fenomena. Kenapa kok perkoin di Indonesia bisa seperti itu? Karena kalau nyampah bikin mati kita sendiri. Bahkan koi domestik itu gede loh, Pak. Iya. Cuman memang kalau untuk pakan koi premium, itu masih didominasi oleh... Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, nggak bisa refund. Segera bayar ya, Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang! Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku hit and run. Pak, jangan, Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari. Rekpen di Master Koi Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun, gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Master Koi Bot, pakai Rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang. Oke, koi lover, jumpa lagi. Kita masih posisi di Singapura ya, di event 15 Asia Koi Show. Nah, saat ini kebetulan nih, kita lagi di booth stand-nya Kois. Dan kebetulan bertemu langsung dengan Bapak atau Mister Slamet, Presiden Kois. Nah, ini beruntung sekali guys. Soalnya berkali-kali, Pak Slamet, saya mau ngobrol ini. Ya, mau ngobrol panjang. Nggak sempat-sempat, beliau sibuk terus banyak tamunya. Oke. Ya enggak lah. Sekarang kita ngobrol santai aja guys. Terutama ini saya mau ngulik dikit nih. Second Asian Koi Show yang insya Allah akan diselenggarakan di minggu terakhir di bulan Agustus 2024 ini. Gimana Pak Slamet? Sudah dilaporin teman-teman panitia nih? Seharusnya meetingnya seminggu sekali. Gitu ya? Iya, tiap hari Senin. Nanti Senin kita meeting lagi. Jadi Ya. idenya ya. Jadi Ya. kan waktu itu kita ngumpul-ngumpul, terutama sama teman-teman Malaysia. Waktu itu kan kita kehalang pandemi. Indonesia termasuk yang beruntung. Selama pandemi kita masih bisa ada koi show. Ya. Dan kemudian kita juga beruntung sekali dengan segala macam cara social distancing kita, nggak ada kejadian apa-apa. Ya. Ya. Tetapi beda halnya dengan negara lain. Oke. Malaysia itu vakum lama sekali. Ya. Jadi kita ketemu sama teman-teman Malaysia, DMKC, Malaysia Koi Club. Nah, mereka punya ide, yuk kita bikin ASEAN Koi Show. Konsepnya gini apa? Nah, kita harapkan konsepnya adalah bahwa ini ASEAN Koi Show, minimal Koi Show ini berputar di ASEAN. Karena sebetulnya yang show-nya paling banyak saat ini mungkin di dunia ya Indonesia. Oke. Kalau show terbanyak di Indonesia. Hampir tiap minggu ya Pak Slamet ya? Hampir tiap minggu. Apalagi waktu itu gila-gilaan Iya. ya. Nah, jadi mereka juga kaget, kok bisa ya gitu. Nah, sedangkan kalau di Singapura, Malaysia mau ngadain setahun sekali dia sulit. Iya. Penghobinya kurang. Kalau penghobinya kurang ya otomatis ya handlernya kurang, semua bergerak di industri itu kurang. Ya. Nah, intinya sih juga mereka minta tolong kita gimana nih gitu loh, supaya penghobi di luar negeri ini banyak lagi, nambah lagi. Nah, kepentingan kita juga nggak bisa jadi jago kandang, harus ada orang luar negeri juga masuk. Jadi ya jadi kita pikir juga benar juga nih ide ASEAN gitu ya. Iya. ASEAN, terutama ASEAN ini kan memang teman-teman kita nih, negara kita juga memang dekat banget sama ASEAN. Ya. Satu visi, satu misi, politik bebas aktif gitu. Nah, Betul. ya udah. Jadi yang pertama kali tahun kemarin di Malaysia. Tahun ini yang kedua di Indonesia. Ya. Nah, ini ketiga udah ngajuin teman-teman dari Vietnam atau dari Vietnam. Thailand udah siap juga gitu loh. Ya. Jadi ya supaya makanya hari ini juga kita di Kois, Ya. teman-teman juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ngirim Oke, ikan ke berpartisipasi sini. ya Pak Slamet ya? Partisipasi. Jadi ketemu tadi. Partisipasi. Dan kemudian nanti ASEAN, saya udah dapat komit buat ASEAN nanti Agustus. Teman-teman Malaysia, Singapura juga udah akan Siap. datang bawa ikannya. Ya. Saya dengar dari Vietnam juga akan datang. Menarik. Gitu ya. Ya. Second Asian Koi Show sendiri masih belum terafiliasi secara resmi ya Pak Slamet? Terafiliasi kemana maksudnya? Terafiliasi dengan 15 Asia Koi Show yang hari ini diselenggarakan. Itu beda, sejarahnya Beda ya? beda, sejarah beda. Kalau
Asia Koisho, Ya. Asia Koisho itu awalnya didirikan oleh klub Zen Nippon Airinkai, ZNA. Oke. Jadi kan kita di Indonesia ada ZNA Jakarta, ZNA Oke. Bandung, I ZNA see. Surabaya, ZNA Ya. Semarang, ya kan. Nah itu ada ZNA Jepang, ada ZNA Hong Kong, ada ZNA Malaysia, ada ZNA. Mereka ini membuat yang namanya ZNA Show secara internasional namanya Asia Koi Cup. Oke. Asia Koi Cup kita dari KOIS pernah mengadakan tahun 2018 di ISBSD. Oke. Dan untuk Asia Koi Cup, karena anggota kita Pak Wiwi, jurinya KOIS kan anggota daripada ZNA Jakarta. Ya. Kita sudah mengajukan Asia Koi Cup 2026 di Jakarta. Ya. Jadi kita pun akan ikut berpartisipasi dan mengadakan Asia Koi Cup ini nanti di 2026. Itu Oke. dari ZNA Jepang. Oke. Gitu kan. Maaf, dari klubnya ZNA ya. ZNA-nya. Nah, tapi kalau kita lain lagi. Kalau untuk yang ASEAN, ini murni didirikan oleh klub-klub teman-teman di Indonesia dan Malaysia. Ya. Ya gitu. Nah, besok nih Pak Slamet, kan puncaknya di First World Koi Convention nih. Nah, menurut Pak Slamet sendiri, apa nih kok mulai ada greget-greget, makin sering ngumpul nih? Ya, pasti ya. Pandemi udah mulai lepas dari situ. Ya. Kemudian mungkin juga, karena kan juri-juri kita yang kemarin datang itu kan banyak dari Malaysia, Singapura, Ya. ada yang Vietnam, gitu Ya, kan. ya. Mereka ngelihat, wah Indonesia kayak gini ya mungkin ini kerja keras komunitas koi kita di Indonesia selama 2 tahun ini ada gregetnya dan mereka mulai ngelihat, oh di Indonesia bisa mengadain begini, oh standarnya udah mulai beda nih, Ya, udah beda gitu, lain nih, gitu kan ya. Oh, kok Sentuhannya bisa? udah beda, makin Sentuhannya profesional beda. gitu ya. Pasti kita lebih profesional. Saya bangga kok kita makin Ya. profesional kan ya. Ya. Kualitas ikannya makin bagus. Betul. Gitu loh. Nah, jadi mereka juga pasti kegali kan, rasanya kegetan ya. Masa sih kita malu gitu kan ya. Apalagi kan ya Indonesia dulu ya maaf aja ya. Kita kan kalau di ASEAN itu kan ya Singapura, Malaysia kan ya seperti lebih tinggi daripada Indonesia ya. Tapi ya kalau sekarang sih Indonesia lah. Kita untuk koi ya kita ngomong ya. Ya. Kita koi Indonesia kita mantep. Untuk koi sendiri Pak Slamet, dengan adanya banyaknya koi show, tentu apalagi kita udah makin merambah ke level internasional ya kan, kita bulan besok ini udah jadi tuan rumah. Ada kiat-kiat tersendiri nggak Pak untuk meningkatkan kualitas peserta atau ikan koi yang akan diikutkan show Pak? Kalau sebagai, saya pikir sih kualitas Indonesia udah bagus. Udah bagus Dalam ya? arti kata, ya biasa pun juga kualitasnya udah bagus gitu loh. Oke. Nanti kan Bapak juga lihat yang di sini kualitas Ya. seperti apa di Siap. Singapura. Jadi penyelenggaraannya aja lah. Kita dari setiap penyelenggaraan kita belajar kekurangan kita apa, Ya. apa yang bisa kita perbaikin. Ya. Tetapi menurut saya penting sekali kita menambah jumlah penghobi supaya Oke. komunitas koi ini meningkat. Itu sebenarnya PR kita yang utama. Oke. Berarti udah nyambung dong Pak Slamet kalau menambah jumlah penghobi dengan Master Koi Bot seperti itu. iya, betul. Fokus kami memang Betul. saat ini juga sama Pak Slamet. Kita fokuskan di jumlah penghobinya. Soalnya Master Koi Bot kan saya lihat kan kalau dulu-dulu kan kayaknya masih di Jawa Timur. Oke. Sekarang gemanya udah sampai ke Jakarta. Harus dikejar Pak Slamet. Ya kan, bahkan sampai ke mobil Sumatera, Kalimantan Iya. udah itu ya. Iya, betul Ya, Pak jadi Slamet. menurut saya sih ya memang harus seperti itu. Kita Ya. tuh zaman sekarang itu udah nggak ada namanya perbatasan negara tuh udah menjadi lebih nggak jelas. Bahkan dengan ada AI, semua Betul. bahasa pun udah bukan jadi satu hambatan. Betul Pak Slamet. Ya. Sepakat. Nah, Pak Slamet sendiri nih, gambaran ke depan tentang masa depan perkoian Indonesia khususnya seperti apa Pak Slamet? Iya, itu aneh ya. Ini yang sebenarnya kita harus hati-hati. Ya. Jelas perkoian di Singapura itu turun. Oke. Perkoian di Malaysia pun turun. Oke. Yang dulu masih rame Thailand, strong itu juga turun. Ya. Tetapi Indonesia saat ini bahkan sebelum pandemi, waktu zaman pandemi itu kita malah meledak, Ya. gitu kan? Ya. Ini memang satu fenomena. Kenapa kok perkoian di Indonesia bisa seperti itu? Pada saat perkoian di dunia semua turun, Ya. Indonesia meledak.
Kalau menurut saya ya satu, pada intinya orang Indonesia itu memang suka ikan. Kita kan negara kepulauan. Ya. Hobinya kalau nggak mancing, punya ikan, entah ikan apa gitu. Ya, betul. Ini salah satu fenomenanya, ada marketnya, tetapi Oke. kalau kita salah mengelola marketnya, ini bisa menembak diri kita sendiri. Oke. Jadi harus kualitasnya kan bagus, harganya terjangkau, Oke. semuanya termasuk bikin kolamnya, peralatannya, makanannya, koinya gitu. Kita nggak boleh hanya berpikir bahwa koi itu harus mahal. Oke. Kalau koi mahal, makanannya harus mahal. Gitu ya. Nah, ini yang pentingnya Master Koi Boat sama Ya. misi daripada kita kois itu kan Ya. kita melakukan pendidikan, Edukasi ya? edukasi kepada para pemirsa kita. Ya. Ikan yang bagus itu kayak begini. Maaf, jangan beli sertifikat karena yang sekarang jualan ada sertifikatnya. Tadi saya dengerin lagi ada sertifikatnya hilang. Gitu kan. Sertifikatnya hilang. Nah, kita jangan lihat sertifikat tuh kayak akte lahir aja kok. Iya, iya. Ya kan? Mau dicetak ulang juga bisa. Iya, iya. Tapi ikan yang bagus itu seperti apa? Master Koi Boat ada lelang. Akibatnya kan akan terbentuk sebetulnya Ya. bahwa Seleksi alam, Pak. seleksi alam bahwa ikan yang lebih bagus harganya lebih tinggi, Iya. ikan lebih jelek seharusnya lebih murah. Tetapi bahkan ikan bagus pun ada limit harganya. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan dikerek-kerek begitu gitu. Iya. Nah ini saya pikir cocok misinya kita itu bahwa supaya ikan koi yang lebih affordable, lebih bisa dibeli sama masyarakat, bukan ya. Ya. Kalau masyarakatnya hobi koi, otomatis banyak beli pompa, beli Betul. makanannya, Mengikuti ikutannya Pak Slamet. Betul. Terakhir Pak Slamet, Ya. kami sempat dengar kemarin ada ikan dari negara lain nih, ada yang India katanya mau udah masuk. Ya. Nah, Ada ini dari Cina. dari Cina ya kan. Kalau dari Jepang oke lah. Tapi kalau selain Jepang kok kayaknya sedikit nggak terima ya Pak Slamet. Nah, ini ada tips nggak Pak Slamet? Ini kan PR kita juga. PR kita ya? Harusnya kita yang kirim ke sana dong. Iya betul. Tapi kan bukan kita udah kirim ke sana. Sudah sih. Udah ya. Tapi jangan sampai mereka masuk maksudnya gitu. Kalau menurut saya, Ya. mereka masuk boleh aja. Oke. Tetapi kelas apa? Oke. Seperti namanya perdagangan internasional. Oke. Kita mau ngejual barang kita ke luar negeri, kita nggak mau barang kita dihambatkan. Oke. Mereka mau masuk ke sini juga boleh, tetapi ada syaratnya. Jangan nyampah. Oke. Karena kalau nyampah bikin mati kita sendiri. Oke. Contohnya gini, mainan ala-ala tuh yang murah banget, Ya. dipakai sehari udah hancur. Rusak. Menurut saya itu sampah. Ya. Sebaiknya jangan. Tetapi kita sebagai pabrik lokal atau sebagai produsen lokal, kita mesti sadar kita harus meningkatkan kualitas kita. Ya. Iya kan? Termasuk kita di balance antara harga dan kualitas. Ya. Jadi jangan ada harga gila-gilaan, tetapi juga jangan sampai murah tapi barangnya nyampah. Ya. Otomatis kalau kita jual barang sampah, ya orang juga akan ngimport sampah. Tapi kalau kita jual barang yang bagus, harganya cocok, Ya. ngapain kita import? Ya. Import kan repot. Betul. Tetek bengek segala macam, Ya. belum tentu bagus, Betul. bisa ketipu. Betul. Kalau kita beli lokal, kita bisa lihat sendiri, Ya. ada jaminannya. Ya. Betul nggak Pak? Betul. Nah makanya saya bilang tadi, saya mau pesan sama teman-teman, Ya. yang namanya koi itu jangan dibeli dari sertifikatnya. Oke. Lihat aja. Dengerin guys, jangan beli dari sertifikatnya. Apalagi beli dari invoice. Saya pernah ada orang, Oh iya. Pak saya ini beli ikan koi show quality. Saya bilang show quality tahun dari mana? Lah ini udah pernah ikut show. Oke. Ya. Jadi sekarang tuh definisinya adalah ikan yang sudah pernah ikut show, walaupun tidak menang, dibilang show quality. Iya. Walaupun nggak terlalu salah, tapi maksud kita bukan itu. Karena saya tahu yang begitu-begitu, kadang-kadang jualannya beda antara harga realnya sama karena jualan show quality, dia mau ngambil margin gila-gila di situ. Iya. Jadi jangan lah. Oke. Karena nanti kalau orang ketipu, akhirnya kita cuma bisa nipu sekali dua kali, habis itu orang kapok. Iya. Oke, ini yang terakhir dari yang terakhir Pak Slamet. Sorry, terlintas lagi nih pertanyaan. Terkait industri pakan nih Pak Slamet. Saya tahu Pak Slamet sebagai penghobi. Satu, yang kedua Pak Slamet juga sebagai eksportir untuk produk yang lain ya guys ya. Nah, Mebel Pak, mebel ya. Bukan koi guys maksudnya. Nah, ini yang saya mau tanyakan nih. Gimana sih Pak menurut Pak Slamet
bagi pemirsa kita yang utamanya dia udah bisa produksi pakan nih, untuk meningkatkan grade pasarnya dia ke ranah minimal domestik digedein dulu, baru bisa ke internasional seperti itu Pak Slamet. Jadi kita ngomongin pakan Koi. domestik nih. Iya, pakan domestik. Pakan koi domestik itu gede loh, Pak. Iya, iya. Pakan koi domestik itu gede. Ya. Itu kan yang pemainnya kan Carun Bokpan, Iya, Matahari Sakti. Matahari Sakti. Bahkan Matahari Sakti juga bikin itu ya, yang untuk Malaysia itu ya. Ya. Yang pakan premium itu ya. Betul. Fokusai ya. Ya. Nah, terus Jafta. Jadi sebetulnya pakan lokal itu gede sekali. Cuman memang kalau untuk pakan koi premium itu masih didominasi oleh Jepang. Oke. Saki Hikari, JPD, Ya. ya kan? Ya. Karena kadang-kadang penghobi kita udah beli koinya mahal gitu. Kayak gini, kita nggak pede. Nanti kalau dikasih ke pakan koi lokal, Ya. rusak nggak? Ya kan? Jadi kita pasti beli yang termahal dulu. Oke. Itu satu. Tapi kedua yang saya tangkap juga pakan internasional, terutama di Jepang, sebetulnya R&D-nya tuh memang gila-gilaan. Oh, Bagus Pak. R&D-nya bagus ya. research and development-nya. Research and development-nya kan pakan-pakan kayak JPD ya, itu si Yoshida saya udah ketemu. Dia punya timnya, punya dokternya, dan ternyata Yoshida juga bapaknya juga memang pemain ornamental fish sudah lama. Jadi R&D-nya itu udah ratusan tahun. Biasa ya. Ya, ya, ya. Saki itu juga Kyorin ya, itu juga ya R&D-nya. Jadi yang dilawan kita itu adalah sekelas, kalau mobil itu kelas Toyota, kelas Honda, kelas Mercy. Nah, itu R&D-nya bagus. Nah, sekarang kalau untuk lebih meningkatkan lagi pakan lokal, saya pikir ya kita harus melakukan R&D yang lebih serius. Ya. Tapi seingat saya si CP itu Carun Pokpan ada kan namanya Hero. Hero itu kelasnya saya udah coba juga, kelasnya lebih bagus dibandingin CP yang lain. Oke. Matahari Sakti ada yang namanya Shori ya, kalau nggak salah ya. Itu pun brandnya bagus. Ya. Jadi maksud saya ya, tinggal brand-brand itu diperkuat aja. Kalau ada yang kurang ya dicari gini, kita kurangnya di mana. Oke. Penting sekali ya dari breeder penghobi ya untuk ngasih info gitu. Makanya saya suka di Master Koi Boat kan suka ada event-event Asukari apa. Saya bilang sih mintain aja lah ke para teman-teman yang bikin kontes itu, minta dukungan Matahari Sakti, tapi tolong dibuktikan bahwa betul pakai produknya Matahari Sakti, bagus. Siap. Beliau sangat sibuk guys, jadi kita cukupkan dulu. Kapan-kapan kita akan kupas tuntas lagi, kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Kita lanjut ke event berikutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel kami. Salam koi persahabatan, salam belanja koi jadi logis. Sampai ketemu lagi.